Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, untuk kesempatan video kali ini kita akan coba bahas mengenai mental, sahabat-sahabat ya. Mental pebisnis dengan mental selain bisnis gitu aja ya. Oke sahabat-sahabat, kita meniatkan untuk berusaha di bidang peternakan, tentunya tidak lepas dari yang namanya resiko. Semua bisnis apapun itu pasti ada resiko. Nah, kemudian seni untuk menangani resiko-resiko itu kita coba anggap itu sebagai manajemen resiko gitu ya. Jadi resiko beternak itu apa? Yang pertama tentunya gagal. Gagal itu disebabkan oleh banyak faktor, bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, gagal itu biasanya sahabat-sahabat itu targetnya itu tidak jelas, terus tidak terukur, akhirnya hasil atau tidak itu tidak kelihatan. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau misalkan nanti 2-3 tahun sudah berjalan terus kok nggak ada hasil yang kelihatan, ya habis itu selesai ya, tidak berlanjut usahanya, terus didefinisikan sebagai gagal. Nah, biasanya seperti itu kalau usaha sahabat-sahabat ya. Nah, tentu itu kita hindari ya. Teknisnya bagaimana, sahabat-sahabat perlu lebih jelas untuk berusaha. Tidak perlu ribet membuat bisnis model ya. Yang penting sahabat-sahabat punya target. Nah, pengetahuan tentang kambing ini dari dulu sudah ada ya. Kita ini hanya penikmat saja, tinggal praktek saja. Soal teori dan lain-lain itu kita sudah tidak berpikir ke situ. Nah, makanya strateginya sudah bukan lagi tentang melihat bagaimana reproduksi dan lain-lain, tapi bagaimana optimalkan hewan-hewan kita supaya bisa mencapai target yang kita tentukan di awal gitu ya. Nah, tentu sahabat-sahabat dari kemarin kita sudah coba bahas ya. Nah, karena ini nanti juga membentuk mental sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi peternak kambing, maka konsekuensinya ya semua lika-likunya harus dihadapi gitu kan. Nah, untuk menghadapi lika-liku itu kita ya perlu ilmu ya. Kita tahu dulu standar mereka itu gimana, terus mereka itu kita bisa olah jadi seperti apa kan gitu. Nah, kita coba ini dulu sahabat-sahabat ya. Kita tahu dulu produk yang mau kita produksi ya. Kalau kita sudah memutuskan sebagai menjadi peternak ya, produk kita ada beberapa yang bisa kita pilih ya. 1, kita bisa produksi cempe. 2, kita bisa penggemukan atau mengubah bentuk dari yang kurus jadi gemuk. Terus ketiga, kita juga bisa ambil susu atau kita pelihara kambing perah. Nah, itu 3 produk itu yang mungkin dilakukan di skala peternakan gitu ya sahabat. Kalau sudah produksi daging, kemudian susunya sudah dipasteurisasi, sudah dikemas, itu sebetulnya sudah naik tingkat ya sahabat-sahabat ya, dari yang mulai hulu sudah menyentuh ke hilir. Tapi kita jangan dulu ke hilir karena kita pengen pondasi kita di hulunya itu kuat gitu sahabat-sahabat ya. Nah, oke, kita akan putuskan untuk memproduksi cempe. Nah, cempe itu bisa diproduksi oleh kambing-kambing betina. Tentunya perlu melewati proses reproduksi. Jadi harus ada jantan dan betina kan gitu sahabat-sahabat. Ya toh? Nah, untuk supaya usaha itu lebih efisien,
Nah, rasionya gimana antara jantan betina? Ya kita berikan kambing betina itu satu jantan ya. Nah, kambing betina kita maksimal di 25 sampai 30 dalam satu umbaran seperti ini. Idealnya 25 lah. Nah, dalam satu umbaran kita isi 25 ekor induk. Itu hanya butuh satu jantan untuk mengawini 25 ekor itu. Apa enggak lempoh kambingnya? Ya kan enggak satu hari langsung birahi semua, sahabat-sahabat ya. Jadi ada logika-logika yang salah dalam dalam memulai usaha peternakan itu, seolah-olah kambing satu itu untuk kambing jantan satu untuk betina satu aja kan gitu. Nah, itu kalau manusia iya, tapi kalau untuk kambing rasio kawinnya itu 1:10, atau kita bisa optimalkan karena kita menggunakan pakan yang bagus ya, kondisi kambing sehat terus, kita bisa up atau kita bisa dorong untuk kambing jantan itu bisa mengawini 25 ekor betina. Nah, logikanya dalam satu hari itu satu kali kawin, sahabat-sahabat. Gitu logikanya kalau 25. Jadi 1 bulan bisa hamil semua, atau target kita 2 bulan ya. Dalam 2 bulan itu kan berarti 60 hari ya, 60 hari bagi 25 berarti kan 2 sampai 3 hari sekali dia kawin. Nah, standar binatang 2-3 hari sekali ya bagus kan gitu, sahabat-sahabat ya. Nah, itu jadi kemudian kalau kita sudah sediakan itu, maka nanti akan terjadi proses reproduksi ya. Kita kesampingkan bagaimana pakannya dulu, kan kita sudah bahas mengenai pakan ya. Kita juga sudah ajari cara menghitung ransum. Nah, jadi kita lebih ke konsep bagaimana mencapainya itu gitu, sahabat-sahabat ya. Kalau kita sudah 25 induk plus 1 jantan, atau kita mau pengen punya pendapatan setara dengan pegawai negeri ya, berarti kita minimal 16 induk plus 1 jantan. 16 induk plus 1 jantan. Kita targetnya berapa dalam satu siklus kelahiran itu? Target peranakannya pada berapa? Nah, kita ada standarnya, sahabat-sahabat ya. Untuk supaya untung ya minimal itu 1,5 dari total betina yang kita pelihara. Misal betina kita 16 ekor, ya tinggal dikali 1,5, berarti 16 ditambah 8 ya, berarti 24 ekor. Nah, itu yang jantan berapa, yang betina berapa, kesampingan itu, sahabat-sahabat ya. Yang penting kita targetkan dalam satu siklus kelahiran ya, maksudnya satu siklus kelahiran itu ketika momen terjadi semua induk itu sudah melahirkan pertama kali di kandang koloni kita ya, kalau kita total anaknya itu minimal 24. Nah, kalau kurang dari itu berarti harus ada evaluasi, apakah pakannya yang kurang, apakah kebersihannya yang tidak dijaga, atau ada serangan parasit di kambingnya sehingga produktivitas kambing itu tidak optimal, tidak sesuai dengan target minimal kita kan gitu, sahabat-sahabat ya. Nah, itu jadi kita punya target di 24 cempe itu harus tercapai dalam satu siklus kelahiran. Nah, kalau mencapai atau lebih dari itu ya bagus, pertahankan SOP-nya, pakannya itu jangan sampai ganti-ganti dan lain-lain ya. Nah, kita bahas nanti kematian dan lain-lain gimana. Yang ini kalau ada induk yang trouble, yang susunya sedikit, yang anaknya mati nggak diopeni dan lain-lain, itu perlunya merintis, sahabat-sahabat ya. Kita perlu seleksi tentunya ya. Tidak 16 induk yang kita beli di pasar atau beli di bakul itu semuanya produktif, semuanya punya sifat keibuan yang bagus ya. Jadi ya kita perlu yang namanya seleksi. Jadi ke depan kalau kita mau pelihara kambing breeding ya, kita tidak selancar kalau sudah jadi pegawai negeri ya, setiap bulan gajian 3 juta. Tidak seperti itu. Lika-likunya kita harus hadapi dulu. Nah, itu memperkuat kita nanti gitu loh. Jadi mentalitas juara kita itu diuji di situ. Ya, sahabat-sahabat ya, nanti beberapa induk ini kita juga afkir. Beberapa yang tidak bisa ngomong, atau beberapa yang
produksi susunya rendah, kemudian anaknya kecil-kecil jelek-jelek, ya kita seleksi, kita jual, kita ganti baru gitu terus. Atau kita tunggu sembari menunggu hasil dari peranaan-peranaan induk-induk yang bagus di sini, anaknya dibesarkan sampai siap kawin. Nah, kita nanti untuk ganti induk-induk yang sudah tua-tua ini gitu sobat ya. Nah, jadi jangka panjang, betul jangka panjang, tapi tidak sepanjang honorer untuk menjadi pegawai negeri itu, butuh minimal 5 tahun terus lain-lain, itu enggak gitu ya sahabat-sahabat ya. Kalau kita sudah mulai start di 16 ekor, kemudian ditertata rapi ya, konsep pakannya begini, konsep kandangnya seperti ini, kemudian ya pokoknya target panennya juga jelas. Terus kalau tidak tercapai ya ada evaluasi, kalau tercapai ya kita pertahankan, apa yang jelek kita bikin bagus, apa yang kurang kita perlu tambah gitu-gitu. Dan itu nanti memperkuat pondasi usaha kita, sehingga kesuksesan itu kita bisa raih sahabat-sahabat ya. Jadi tidak semudah minta jabatan ke bapak gitu, kalau bapaknya jadi presiden anaknya bisa jadi wakil presiden selanjutnya gitu, tidak semudah itu ya. Kita perlu perjuangan berdarah-darah, kita perlu semangat juang yang tinggi untuk menghasilkan target yang kita inginkan atau kita capai gitu ya sahabat-sahabat ya. Nah, itu kaitannya dengan mental memang sahabat-sahabat ya. Ada yang bilang alah itu cuma teori. Nah, kalau nggak bisa teori ya gimana mau praktek kan gitu sahabat-sahabat kan. Ya namanya mati konyol kan gitu. Sama halnya kalau menyeberangi jembatan harus berjalan kaki. Nah, itu namanya teori. Nah, ketika Anda ngesot menyeberangi jembatan ya nggak akan sampai kan gitu. Sampai tapi rekoso. Padahal sudah jelas petunjuknya untuk menyeberangi jembatan harus jalan kaki, tapi sahabat-sahabat milih berangkang atau ngesot kan repot. Itu namanya nggak punya ilmu kan gitu. Kalau ilmunya sudah jelas, untuk mencapai target ini perlu pakan yang bagus, terus nutrisi yang tepat dan lain-lain ya. Kemudian induk yang terseleksi ya, cari yang bagus-bagus. Kemudian anak cempe-cempe ini kita kasih pakan khusus untuk mendorong pertumbuhan mereka supaya ketika lepas sapih itu lebih kuat. Ya hal itu bisa dicapai gitu sahabat-sahabat ya. Tapi kalau alasan ini susah ya sudah, tidak usah mencoba-coba jadi peternak kambing gitu sahabat-sahabat ya. Orang yang mau beternak kambing itu hanya orang-orang yang punya daya juang tinggi, orang-orang yang punya keinginan kuat tentunya, dan orang-orang yang sabar gitu loh. Kalau tidak masuk kriteria itu nggak usah gitu sahabat ya, nggak usah bermimpi jadi peternak karena berat gitu ya kan, karena berat. Tidak ya, ada yang bilang tidak semudah kalau ngomong ya minimal kita bisa ngomong dulu kemudian praktek, daripada sudah tidak bisa ngomong tidak bisa praktek, konyol namanya kan gitu. Ngomong itu suatu hal yang mudah, kalau hal yang mudah itu udah nggak bisa, gimana mau nggarap hal yang susah seperti ini kan gitu sahabat kan. Nah, kira-kira gitu. Oke, untuk mentalitas perlu kita bentuk dari pengetahuan yang kita miliki. Jadi sahabat-sahabat perlu investasi layar ke atas, sahabat-sahabat perlu tahu ya, perlu paham, perlu ngerti ilmunya ya. Jadi bisa mensinergikan antara gerak kita dengan alam sekitar gitu loh. Kalau kita tahu di dalam badai itu ada petir yang punya potensi untuk menyambar kita ketika masuk di dalam badai itu, ya kita kalau bisa hindari atau terjang secepat mungkin supaya badai cepat lewat kan gitu. Nah, itu namanya teori gitu loh. Tapi kalau nggak dipraktekkan, diem aja, badai datang kena sambar petir ya selesai kan gitu. Kalau peluang itu muncul dan dilalah kena di kita ya kan gitu. Itu analogi yang ya saya rasa paham lah sahabat-sahabat ya. Jadi teori itu perlu ya, kemudian mempraktekkan teori itu wajib kan gitu.
kemudian improvisasi atau namanya apa ya, pengembangan dari teori itu juga harus kita lakukan, karena kita berjuang bisnis gitu loh, bukan berharap BLT untuk bertahan hidup gitu sahabat-sahabat ya. Kita ini pejuang yang apa namanya, sudah lillahi ta'ala berniat untuk beternak kambing, dan tujuan kita sebetulnya mulia kalau sahabat-sahabat sudah bisa cerna ya. Maksudnya tujuan mulia itu begini, coba bayangkan ada beberapa daerah yang tidak bisa warganya itu pelihara kambing, sedangkan mereka butuh untuk akikah, untuk kurban ya kan, untuk acara-acara adat, untuk acara-acara agama lain kan gitu. Nah, kemudian kita pelihara, artinya ada stok. Nah, stok ini nanti masuk dalam rantai pasok, masuk di dalam rantai apa namanya, niaga, ketemu gitu sahabat-sahabat. Jadi orang yang berniat mengibadah bisa tanpa harus berburu ke hutan sudah bisa dapat kambing. Nah, kita yang pelihara juga bisa berdagang masuk di situ gitu, di rantai apa namanya, keuangan itu kita dapat gitu sahabat-sahabat. Jadi seperti itu kira-kira konsepnya. Kemudian ada orang-orang yang bisnisnya jualan sate kambing. Nah, orang-orang yang jualan sate kambing ini ya kan perlu kambing kan gitu sahabat-sahabat ya, perlu apa namanya, daging untuk dijual, untuk dimasak ya. Kita sediakan gitu sahabat-sahabat ya, kita sebagai salah satu pemasok, walaupun tidak secara langsung melewati banyak rantai pasok, tapi kita ikut andil di dalamnya gitu sahabat-sahabat ya. Jadi bisa menghidupi bisnis kuliner gitu sahabat-sahabat ya. Nah, itu jadi kita apa ya, kita optimalkan aja lah, kita optimalkan, kita perjuangan kita juga kita apa namanya, kita optimalkan, tidak harus berpikir hasil enggak gitu kan. Kita jalani dulu ya, kita seleksi pelan-pelan, nanti insya Allah berhasil, saya yakin akan berhasil. Jadi mudah saja kalau mau sukses di bidang peternakan. Oke, terima kasih atas atensi sahabat-sahabat, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.